mempercepat pembangunan infrastruktur. Kita bangun jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan akan terbentang di Pulau Sumatera. Kita bangun pula jalur kereta api. Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan di Papua. Kita bangun lebih banyak lagi waduk dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal. Di bidang energi dalam 10 bulan ini, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok tanah air, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun ke depan kita bisa penuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa kita. Kita juga perbanyak pasar rakyat agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya industri pertanian dan industri pertambangan. Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan pekerjaan yang semakin berkualitas. Perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudra dan laut. Laut kita yang terbentang luas memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan. Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu kita selamatkan. Kita juga melindungi laut kita dari ancaman keamanan, serta pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut. Salah satu agenda saya yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif. Insya Allah kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, pelestarian laut dan tata ruang laut yang baik. Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim, bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan. Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi kebijakan kelautan nasional Indonesia. Hadirin sekalian yang saya hormati, guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah negara yang berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak asasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak akan kokoh. Seperti digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip dasar politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri, dan tanpa beban aliansi. Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk itu, Indonesia akan terus mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Indonesia akan terus berkontribusi dan berperan dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra India, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin Indian Ocean Rim Association pada 2015-2017. Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kezaliman, serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. Kita juga akan membangun kekuatan pertahanan negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan negara yang tidak hanya sebatas kekuatan esensial minimum, namun kekuatan yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi 250 juta warganya. Kekuatan pertahanan yang kita bangun itu harus tetap menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai. Sejalan dengan itu, dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah mendorong sinergi KPK, Polri, Kejaksaan Agung agar bahu-membahu dalam bekerja dan menjadi pendorong pembangunan. Sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum terus ditekankan sehingga terbangun sistem hukum yang modern yang menekankan aspek preventif dan aspek fasilitatif. Pemerintah juga terus membentuk panitia. Pemerintah juga telah membentuk panitia seleksi pimpinan KPK yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang kredibel, yang independen dan berintegritas. Semoga terpilih pimpinan KPK yang amanah, yang dapat membawa lembaga anti rasuah itu bekerja efektif dan dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya membersihkan jubah Republik yang dikotori oleh korupsi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, secara khusus saya ingin memberi perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai tanah damai. Kerusuhan seperti kasus Tolikara seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah juga memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria, menurunkan emisi karbon dengan menghentikan kebakaran hutan, mengelola hutan secara lestari, melindungi nelayan dari para pencuri ikan dari negara-negara lain, melindungi generasi mendatang dari ancaman bahaya narkoba, membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menata masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara kita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya muliakan, di akhir pidato kenegaraan yang terhormat, saya ingin berterima kasih atas ketulusan, atas kesabaran dan optimisme saudara-saudara dan seluruh rakyat Indonesia sehingga pemerintah mempunyai ruang untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Juga kepada beberapa perwakilan saudara-saudara kita dari daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terdepan, pedalaman, dan para juara Olimpiade Sains dan Teknologi, olahraga, dan lain-lain.
atas prestasi dan dedikasinya yang luar biasa yang ikut hadir bersama-sama kita di ruangan yang terhormat ini. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti saudara-saudara yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, dan tata krama, serta memperkokoh karakter bangsa dan memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dukungan tulus, kesabaran, dan sikap optimis seluruh rakyat Indonesia, insya Allah transformasi fundamental ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah pada saatnya akan berbuah manis. Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengingat pesan Bung Karno pada sewindu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1953. Kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Untuk hidup sejahtera perlu kerja keras, butuh pengorbanan. Ayo kerja untuk bangsa. Ayo kerja untuk negara. Ayo kerja untuk rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.